Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Wah, sendal saya di mana kayak tadi? Wah, ada yang ngambil nih sendal. Siapa ya? Iseng nih. Ya, Pak. Mari sebentar. Ya, Pak. Ada apa, Pak? Ini sendal saya tadi saya habis ngimamin terakhir, pulangnya kok sendal saya nggak ada ya? Waduh, saya kurang tahu tuh Pak itu. Tadi saya ngelihat ada orang yang buru-buru, tapi cuma saya nggak nuduh. Ya, itu ya. kayaknya Bang Erwin yang di rumah di sana, Pak. Coba bisa panggilin Bang Erwin ya? Baik, Pak. Nanti saya Silakan. panggilin. Nanti kalau sudah ini bawa ke sini. Insya Allah, Pak. Nanti saya bawa. Ya. Oke. Ini kebetulan ada ketua masjid. Sendal saya hilang nih. Tadi saya udah manggil Pak Aceng. Katanya ada seseorang yang dicurigai ambil sendal saya. Ya, udah dipanggil. Udah dipanggil. Ya kalau begitu sebaiknya kita tunggu sambil duduk aja. Duduk. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Apa ya Ustaz? Baik, Pak Ustaz, sudah saya panggil Pak Erwin nih. Ya, Mungkin makasih. silakan aja ditanya bagaimana gitu ya kejadian sebenarnya. Monggo. Makasih Pak Aceng. Jadi tadi pas saya keluar kata Pak Aceng ada Bang Erwin katanya. Itu kebetulan sendal saya hilang gitu. Nah, apakah betul Bang Erwin itu mengambil sendal? Apakah gimana? Ya kalau tadi memang benar saya ikut sholat berjamaah di sini Pak Ustaz. Cuma memang saya pulang itu lebih awal, lebih dulu. Itu karena ada keperluan saya. Dan itu saya bukan dari saya ngambil, saya nggak merasa itu ngambil saya. Bukan saya Pak Ustaz. Gitu Pak Ustaz. Pak Erwin enggak ya? Memang enggak Pak Ustaz. Pak emang lihat. Ya tadi saya sih ngikutin ya, gitu. Tapi kan nggak mendetil kita kelihatan sama Bang Erwin, saya lihat dari jauh aja, kan gitu ya. Nah, cuma kan nggak ada lagi jemaah yang kita sholat sama-sama, gitu ya. Itu aja sih yang saya lihat. Jadi solusinya gimana nih Pak Ketua Masjid? Ya, memang di masjid kita seringkali akhir-akhir ini ada kehilangan sandal. Mungkin kebetulan hari ini nih kebetulan punya Pak Ustadz yang hilang. Sudah kita dengarkan Mas Erwin tadi keluar pergi duluan dari berjamaah karena buru-buru ada kerjaan buru-buru. Jadi Pak Ateng ngejar rupanya bukan Bang Erwin. Jadi itu hanya curiga. Kami juga lagi tabayun. Barangkali ini karena sekarang ada Ustadz Irfan bisa dijelaskan sebenarnya seperti apa sih kok jamaah kita sering kehilangan sandal dan juga gimana sih supaya tidak terjadi lagi ada orang pingin apa orang kita apa orang lewat yang ngambil gitu. Iya Pak Ustadz. Kehilangan lagi ya, supaya jamaah ini nggak kapok masuk ke masjid. Karena kenapa Pak nggak ke masjid? Mas Pak takut hilang sendal baru beli, hilang lagi. Gimana tuh hukumnya mencuri, hukumnya menuduh gitu? Karena selama ini juga nggak sanggup untuk menuduh orang yang belum tentu kita kelihatannya, dan itu juga harus bukti yang saksinya itu harus sekurang-kurangnya 3-4 orang gitu kan. Itu gimana tuh solusinya Pak Ustaz?
supaya nggak jadi fitnah ya buat kita umat Islam gitu. Miris juga dengan kondisi seperti ini Pak Ustadz. Ya kita ngobrol-ngobrol saja gimana solusinya Pak Ustadz supaya tidak ada lagi kejadian seperti ini. Ya sebenarnya tadi apa yang dilakukan sama Pak Teng tadi buat manggil Mas Erwin sebenarnya juga itu dalam bentuk upaya kita ya, dalam rangka mencari solusi. Ya, kita tambah itu ternyata Mas Erwin nggak ngambil ya Mas Erwin itu nggak, dan Pak Teng juga nggak lihat kan. Nah ini juga nggak bisa kita tuduh sembarangan kalau Mas Erwin yang ngambil, nggak bisa, saksinya nggak ada. Kalau misalnya Pak Teng lihat Mas Erwin bilang duluan, ada yang jelasin, ya kan? Kita Erwin ada perluan lain betul. Tapi kalau urusan kehilangan sendal, ya, sebenarnya menjadi tanggung jawab kita semua. Ya. Biar bagaimanapun kita harus upayain. Mungkin bisa kita bikin rak sendal, ya, bisa aja kan? Iya. Atau kasih petugas gitu satu buat yang jagain sendal. Ya, CCTV minimal ya. CCTV. Gitu. Sekarang udah. Karena kalau maling atau pencuri pastinya dia cari-cari kesempatan. Nah kesempatan itu yang ditutup, benar nggak? Benar. Namun kalau terkait dengan hukum yang tadi Pak Jamal tanya, kita semua, setiap kita pasti tahu, ya, mencuri itu hukumnya haram, dasarnya zalim, termasuk bagian daripada kemaksiatan. Ya, maksiat itu kan ada yang antara hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kemaksiatan yang dilakukan antar sesama. Jadi sama ya ada misalnya dengan apa? Hakul adam, bagaimana kita berhubungan dengan sesama. Dan mencuri itu menciderai tadi hakul adam. Makanya Masya Allah ketika kita bicara tentang pencurian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau bersabda, buat ingetin kita di semuanya, nauzubillah jangan sampai kita kayak ini. La'anallahu sariqal bayra, Allah melaknat ya, pencuri telur. Masya Allah. Fi riwayatin mencuri kabel, kabel habal. Masya Allah. Serem kan? Masya Allah. Itu baru telur itu Ustaz ya. Allah sudah begitu melaknat kita gitu ya. Bagaimana dengan pencuri-pencuri atau korupsi-korupsi yang besar itu ya Ustaz? Masya Allah. Gimana itu hukumnya seperti itu Ustaz? Jadi yang kecil, yang besar, bentuk kezaliman, bentuk kemaksiatan, dosa akul adabi yang harus diselesaikan. Kalau nggak diselesaikan ya sampai kepada akhirat. Nggak turun ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai selesai itu urusan antar sesamanya. Kalau tadi urusan sendal ya, yang mencuri sendal harus pulang gitu. Harus pulang sendal gitu. Kalau Ustaz Aju kehilangan sendal, yang mencuri ya. Minta retonya balikin sendalnya. Kalau perlu beliin yang baru lagi tua biar dapat reto. Masya Allah. Begitu. Jadi Bahkan ya, ketika kita bicara tentang pencurian, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kita dalam firman-Nya. As-sariqatu faqta'u aydiyahum. Pencuri mau yang laki-laki ke, yang perempuan ke, potong tangannya. Masya Allah. Ada orang bilang baru mencuri aja. Kok main potong, Islam kejam banget? Enggak. Ini bukan cerita apa kejam Islam, tapi ada edukasi, ada peringatan. Di situ ada kezaliman yang dilakukan. Ya. Bahkan dalam lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jazaan bima kasaban nakalan min Allah.
balasan dari Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang melakukan kezaliman. Dalam hal ini adalah pencurian. Dan ditegaskan wallahu azizun hakim. Dia Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, maha bijaksana. Artinya Allah maha adil, Allah maha bijaksana di dalam memutuskan segala urusan-urusan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mesti hati-hati. Nah, sekarang tugas DKM deh. Bagaimana nih buat ngamalin biar tadi jamaah atau Ustaz Agus biar enak, nyaman, gak kapok ya. Karena ada begini kan, ada juga ada jamaah yang tukang les. Kata Ustaz kemarin bagus. Ambil bagus-bagus. buang yang buang. ambil yang bagus, buang yang jelek. Akhirnya kita mesti tukar sendal. Jadi kita juga pertama pasang pengurus masjid, pasang juga husnuzon. Kali bukan mencuri, barangkali tertukar. Atau kalaupun dia mencuri, ada motif nih. Motifnya apa? Kan segala motif. Ada penyakit tuh, ada penyakit apa tuh yang kadang itu menambah punya orang. Tapi itu tanpa kesadarannya, itu juga bisa dilihat motifnya. Atau ada sisi lain seperti motif ekonomi. Makanya di masjid juga tidak hanya digunakan untuk ibadah yang sifatnya abluminallah, abluminasib. Kita lihat tengok siapa tetangga-tetangga masjid yang kira-kira nih dari sisi ekonominya nggak sebaik Pak Ustadz kan. Pak Ustadz Masya Allah Pak DKM ini luar biasa nih. Ya itu Ustadz ya, memang pengurus DKM sudah mengantisipasi kejadian-kejadian yang sebanyak kehilangan sadar ya terkait dengan itu. Ini supaya selesai nih, ada supaya kapok supaya ini sudah dijelaskan oleh Ustaz tadi betapa besarnya orang yang mencuri sandal ya. Itu kecil, itu sudah besar, mencuri kecil itu sudah besar tuh sampai dilaknat. Yang besar tidak apa-apai gitu ya. Cuman kita dengarkan dari Ustaz bagaimana supaya itu jerah, supaya kapok gitu. Jadi mungkin ada taubat Ya, jadi Pak Ustadz Adi mungkin nanti ya bisa digantiin sendalnya. Oh iya, insyaallah. Ya, karena Mas Erwin juga udah bilang bukan saya dan saya nggak bisa dulu. Jadi berarti kali ya? Nomor berapa Ustaz? Nomor 40. Ya insyaallah nanti kami akan menyuruh petugas yang lain untuk memberikan sandal nomor. Tapi kalau saya sih nggak diganti juga nggak apa-apa. Yang penting bagaimana itu supaya masjid ini selalu penuh, bukan karena gara-gara sendal itu hilang. Ya. Nah, ini maksud saya begitu. Ya apalagi sampai umpamanya sendal saya diganti baru, alhamdulillah. Jadi Ustaz Jamal nanti mengganti kita Ustaz Ajud dah, ya. Mas Erwin juga Pak ini mungkin ada unsur kecurigaan, minta maaf juga deh kali. Yuk kita langsung aja ya, kita tutupnya udah siang nih. Iya, ada kegiatan yang lain Ustaz ya. Ya, Mas Erwin terima kasih ya. Ya terima kasih Pak Ustaz. Saya minta maaf. Ya, Pak.